قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah dengan taufik dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi yang penuh keberkahan ini kita bisa kembali mengkaji ilmu yang sering saya sebutkan dengan asyraful ulum, ilmu yang paling mulia dari segala ilmu, karena ini berkaitan dengan akidah dan tauhid kita, berkaitan dengan Tuhan kita. Dan ayat yang dibacakan oleh imam tadi, baik rakaat pertama ataupun rakaat kedua, sudah sangat menjelaskan kalau ilmu yang kita pelajari ini adalah dakwah dari seluruh para nabi yang pernah diutus. Di rakaat pertama tadi kita juga dibesarkan hati oleh imam dengan ayat-ayat yang menguraikan kalau dakwah tauhid itu tidak akan gampang. Akan ada kaum-kaum yang pesimis untuk dakwah tauhid, akan ada kaum-kaum yang kontra dengan dakwah tauhid ini. Dan itu sudah dilalui oleh para doa-doa tauhid terbaik dari kalangan para rasul, para nabi, dan mereka bisa menghadapinya. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama kitab Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Saya selalu mengatakan Syekh Hafidh Al-Hakami ini bukan cuma sebagai orang yang Allah berikan taufik untuk dakwah tauhid secara karya tulis, tapi secara karya nyata pun beliau itu dai yang meluruskan tauhid di wilayah-wilayah selatan Saudi Arabia di zaman hidupnya. Bahkan menariknya kita pernah menyebutkan umur masih belia Syekh Hafidh Al-Hakami, umur 10 tahun, mengundang Syekh Abdullah Al-Qar'awi untuk mendatangi provinsinya, tempat tinggal mereka, dan mendakwahkan tauhid di sana. Ada rasa ketidaknyamanan Syekh Hafidh Al-Hakami kecil sehingga berupaya menulis surat dibantu oleh abangda beliau kepada Syekh Abdullah Al-Qar'awi. Begitu keprihatinan mereka terhadap dakwah tauhid. Begitu mereka memahami konsekuensi dari dakwah tauhid itu. Dan ini yang akan kita bicarakan
hari ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita di syarat terakhir dari syarat la ilaha illallah. Kalau syarat ini terpenuhi, maksimal kita lakukan secara keilmuan dan pengamalan, artinya kita bisa memastikan kemurnian tauhid yang kita miliki. Apa yang dapat kita dapatkan? Walladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman dengan kemurnian tauhid. Wa lam yalbasu imanahum bidzulmin. Dan dia tidak mencampur adukkan keimanan mereka itu dengan kezaliman. Zalim itu di antara lafaz syar'i yang bisa mencakup zalim kecil, zalim besar. Ini banyak lafaz syar'i yang harus kita pahami, itu cakupannya luas. Bisa mutlaqul haqiqah ataupun bisa haqiqatul mutlaqah. Zalim, al-zulm, bid'ah juga, al-syirk, al-kufr, apalagi an-nifaq, termasuk al-ma'siyah, termasuk pembahasan kita hari ini. Al-wala wal-bara, itu kalimat-kalimat syar'i, kadangkala dalam Al-Quran disebutkan dan diinginkan keluar dari Islam maknanya. Zalim bisa bermakna syirik besar, keluar dari Islam. Asyirk bisa bermakna syirik besar. Maksiyah bisa bermakna keluar dari Islam. An-nifaq bisa bermakna keluar dari Islam. Bid'ah juga demikian, bisa bermakna keluar dari Islam. Wala dan bara bisa bermakna keluar dari Islam, tapi bisa juga bermakna mutlaqul haqiqah. Belum tentu keluar dari Islam. Ada bid'ah tidak mengeluarkan dari Islam, dan itu pun derajat. Ada nifaq tidak keluar dari Islam, dan ada wala dan bara, pembahasan kita hari ini, yang tidak keluar dari Islam. Ada orang beriman, kata Allah, lam yalbasu, ada dibaca dua bacaan, dia lam yalbisu atau lam yalbasu imanahum bidzulmin. Dengan sedikit kezaliman pun dia tidak mencampur adukkan, karena katanya bidzulmin. Al-zulmin itu nakirah, itu tanpa alif lam, tufidul umum, memberikan arti keumuman. Artinya dia bertauhid dengan sedikit pun tidak dia campur adukkan. Saya rasa saya belum termasuk ini. Anda juga belum. Kalau kita sudah menggapai itu, apa yang kita dapatkan? Allah mengatakan, walladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dua ganjaran tauhid yang luar biasa. Allah berikan al-amnu, alif lam listighraqiyah. Itu mencakup semua kenyamanan dan keamanan. Keamanan dan kenyamanan hati total sempurna kalau tauhid kita sempurna. Wa hum muhtadun, al-ihtida, petunjuk total sempurna kalau tauhid kita sempurna. Kalau berkurang al-amnu, berkurang al-ihtida, hidayah. Makin berkurang al-amnu, makin berkurang hidayah. Seperti itu. Walladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin. Jadi kita upaya syarat-syarat la ilaha illallah ini kita sempurnakan. Al-ilmu kita sempurnakan. Saya ulangi terus ini harus terhafal. Ini sudah artinya sudah kajian ke berapa ini? Ke-8 tentang syarat la ilaha illallah. Al-ilmu, sempurnakan keilmuannya. Rukun la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah, aplikasikan. Kehadiran kita ini sudah menunjukkan kalau kita sedang mengupgrade keilmuan tentang tauhid yang kita miliki. Al-ilmu al-munafi lil jahl, ilmu yang menafikan kejahilan. Ilmu yang mantap melahirkan keyakinan yang teguh, wal yaqinu, yang menafikan asyak, keraguan. Wal qabulu, yakin itu melahirkan penerimaan.
Kesempurnaan yakin itu melahirkan kesempurnaan penerimaan. Al-munafi lirraddi, yang menafikan penolakan. Terima saja. Wal qabulu wal inqiyadu, mentaati dengan jawarih, anggota tubuh kita. Taat. Datang ayat taat, datang hadis taat. Itu pun tunjuk Rasul, taati. Tidak ada debat kusir di sini. Tidak ada yang perlu kita perdebatkan. Kalau wahyu Allah itu seterang matahari pagi, untuk apa harus diperdebatkan? Wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu wasidqu, jujur. Kehadiran kita penuh dengan kejujuran. Bukan karena nasi pagi. Ini kan bukan karena nasi pagi ya. Jadi kayak kurang ini ketika diumumkan ini ada nasi pagi. Kayaknya sudah berbicara tentang ikhlas kita ini. Ya. Enggak, ini jamaah Masya Allah. Mana mungkin nasi pagi naiknya Fortuner ke kajian. Ya. Tapi jujur. Saya harus lebih jujur. Bukan Anda, kami yang harus lebih jujur. Kalau dakwah kami bukan atas kejujuran, kami akan mendapatkan ancaman 2 kali lebih besar. As-sidqu, harus jujur. Kita memang jujur hadir mendakwahkan tauhid ini. Was-sidqu wal ikhlas, kemudian harus ikhlas. Wal mahabbah, cinta. Ini pembahasan terakhir kita. Mencintai la ilaha illallah atas segalanya. Mau diiming-iming apapun tidak berarti bagi kita dengan cinta kita terhadap la ilaha illallah. Mencintai al-muttasaf bi la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala. Allah. Mencintai para nabi yang mendakwahkan la ilaha illallah. Besar itu ujian mereka, cobaan mereka. Jadi kalau kita pahami ayat dibacakan imam, itu menjelaskan bagaimana besarnya dakwah mereka. Kita hari ini dapat secara gampang. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Satu hadis kita dapat secara gampang. Imam Bukhari, a'immah dulu itu mendapatkan satu hadis dengan bersusah payah. Bagaimana bentuk syukur kita terhadap kegampangan itu kecuali dengan berupaya mengamalkan. Berupaya mengamalkan. Sumbangsih kita untuk generasi terdahulu yang sudah membuktikan berjuang untuk agama ini. Amalkan. Cinta terhadap para nabi yang mendakwahkan tauhid. Cinta terhadap para dai yang mendakwahkan tauhid. Kalau kita mampu untuk mempermudah dakwah mereka, bantulah. Buat hal-hal yang mempermudah dakwah mereka dengan kekuasaan kita, dengan harta kita, dengan relasi kita, dengan macam-macam. Mencintai ahli tauhid. Siapapun yang mengatakan la ilaha illallah, loyal kepada mereka sesuai dengan kadar la ilaha illallah yang mereka miliki. Kurang la ilaha illallah, kurang loyal. Tidak ada la ilaha illallah, tidak ada loyalitas sama sekali. Ada la ilaha illallah, berikan loyalitas. Sempurna la ilaha illallah, berikan loyalitas sempurna. Cinta, kasih sayang, memberikan pertolongan, segalanya kita berikan secara totalitas. Makin berkurang, kita kurangi. Berkurang, kita kurangi. Mencintai mereka. Mahabbah. Dan cinta terhadap la ilaha illallah, kita katakan pada pertemuan sebelumnya, itu cuma dibuktikan dengan mentaati konsekuensinya. Taat. Wa ta'sil ilah wa tadda'i hubbahu hadza la'umri fil qiyas badi'u. Kata seorang penyair, engkau berbuat maksiat tapi engkau mengatakan mencintainya, ini tidak masuk dalam logika. Ini demi Allah, ini cacat logika. Itu cacat logika. La ilaha illallah, kemudian mendakwakan cintanya, tapi konsekuensinya kita tidak mau menerima. Badi'u,
Ini cacat logika ini. In kana hubbuka sadikan la ata'tahu. Kalau sekiranya cintamu itu jujur, betul, sungguh engkau akan mentaatinya. Ini hari ini berapa kali sudah selawat kepada baginda Rasul? Bentuk cinta kita kepada beliau. Belum. Kalau sekiranya jujur, la ata'tahu, engkau akan mentaatinya. Innal muhibb liman yuhibb muti'un. Orang yang mencintai kepada siapa yang dicintai, dia akan mentaati. Ada cinta manusia yang cinta fitrah, bukan cinta dini, bukan cinta kasbi. Itu kita rela mati-matian berkorban. Tapi kalau untuk cinta yang bukan fitri ini, fitrah sekaligus kasbi, harus kita berupaya. Dan itu cinta dini, cinta keagamaan kita. Itu harus rela berkorban lebih besar lagi. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan 26 dari kitab A'lam Sunnah Mansyurah yang sudah kita bacakan. Ini syarat ke-7. Kebanyakan para ulama mencukupkan dengan 7 syarat ini. Sedangkan syarat ke-8 ini sebenarnya konsekuensi dari syarat ke-7. Tapi pengarang kitab kita Syekh Hafidh Al-Hakami menjadikan 8 syarat. Tambah lagi wala dan bara. Loyalitas dan permusuhan. Cinta dan kebencian. Pertolongan dan tidak memberikan pertolongan. Wala dan bara. Menjadikan ini syarat ke-8. Layak tidak dijadikan syarat ataupun ini turunan dari cinta. Siapa yang harus kita cintai, siapa yang tidak boleh kita cintai secara agama kita. Siapa yang harus kita tolong, siapa yang harus kita tahan diri, tidak menolong mereka secara agama kita. Tapi kalau melihat banyaknya dalil, kitab dan sunnah tentang wala dan bara, saya rasa ini sangat layak dijadikan syarat khusus. Karena kalau kita melihat ini jamaah kaum muslimin, tidak ada dalil lebih banyak dalam Al-Quran. Setelah permasalahan tauhid melebihi permasalahan tauhid, maksudnya di sini mengesahkan Allah, melebihi permasalahan wala dan bara. Coba kaji nanti. Dalilnya banyak sekali. Kalau kita lihat syarat-syarat lain, itu pengarang kitab kita Syekh Hafidh Al-Hakami cuma menyebutkan 1 ayat. Kalau di sini entah 5 ayat disebutkan. Kalau mau kita sebutkan 100 ayat ada. 200 ayat juga ada. Belum hadis-hadis lagi. Wala dan bara ini penting. Loyalitas, al-wala. Wala itu artinya kecintaan, mawaddah, kasih sayang, nusrah, membantu, memberikan pertolongan. Al-bara artinya kebalikannya. Kebencian, al-bughd. Tidak ada mawaddah di sana. Yang ada cuma adawah, permusuhan. Ini dipertanyakan. Setelah kajian ini nanti kita pertanyakan diri kita. Di mana letak loyalitas dan bara kita itu? Kemana kita bawanya? Pertanyakan anak-anak kita, di mana loyalitas mereka? Di zaman krisis keteladanan seperti ini, banyak anak kita di rumah itu justru loyalitasnya kepada orang-orang yang tidak berhak diberikan loyalitas. Jangan bicara jauh, kita saja jamaah kaum muslimin, mungkin kuota HP kita banyak habis untuk mereka yang tidak layak kita berikan loyalitas. Habis buat nonton bola. Habis untuk melihat si fulan, padahal mereka tidak berhak 1 rupiah pun dari loyalitas kita itu. Itu kita pertanyakan itu. Wala dan bara. Walaupun bisa Anda masukkan dari syarat ke-7 tadi, cinta, tapi melihat banyak sekali dalil, banyak sekali ayat hadis. Bahkan yang saya menariknya, ini pengarang kitab kita tidak menyebutkan Quran surat Al-Ma'idah 83. Itu kalau versi Syekh Islam Ibn Taimiyah, ayat itu paling jelas menjelaskan posisi wala dan bara. Ayat itu lebih tegas lagi.
Al-Maidah 83 itu. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabi hum khalidun walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum waliya. Itu ayat itu jelas sekali. Posisi wala dan bara seperti apa? Engkau melihat banyak dari mereka itu memberikan loyalitas untuk orang kafir. Banyak dari mereka, kata Al-Quran, memberikan loyalitas untuk orang kafir. Itu seburuk-buruk yang mereka lakukan. Itu perbuatan paling buruk yang mereka lakukan. Ancamannya apa? Fil adzabi hum khalidun. Sakhitallahu alaihim, kebencian Allah dalam azab mereka kekal. Artinya ini walaknya sudah walak kafir. Ini harus kita pahami jamaah. 8 syarat ini ada syarat mutlak. Artinya harus terpenuhi. Seperti kita menyatakan cinta, harus ada dasar cinta itu syarat sahnya la ilaha illallah. Kesempurnaan cinta itu syarat sempurna. Belum tentu kita sempurna. Dasar ilmu itu syarat sah, la ilaha illallah. Kesempurnaan ilmu belum tentu Anda juga memilikinya. Yakin juga demikian, syarat-syarat lain juga demikian. Begitu juga dengan wala dan bara. Ada syarat sah, la ilaha illallah. Tapi kesempurnaan loyalitas wala dan bara itu syarat kesempurnaan la ilaha illallah. Barangkali kita masih menjajaki dan berupaya supaya lebih sempurna lagi. Begitu juga dengan cinta. Maka dalam hadis yang pernah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ada orang yang minum minuman keras, tapi Rasul tidak menafikan cintanya. Jangan kamu laknat dia. Dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Cinta tidak dinafikan. Itu cinta dasar. Tapi kalau kesempurnaan cinta itu harus dibuktikan dengan kesempurnaan ketaatan. Yang dasar itu kita punya enggak? Itu maksudnya. Kalau kita tidak punya, artinya syarat la ilaha illallah pada kita itu belum terpenuhi. Dari ilmu, dari yakin, dari penerimaan, dari taat, dari cinta, termasuk sekarang dari loyalitas yang kita berikan. Ancamannya dalam ayat Al-Maidah 83, maka kata Syekh Ibnu Taimiyah, di situ di Al-Maidah 83 kata beliau, itu syarat. Dan ancamannya, hukumannya jelas, fil adzabihum khalidun. Dalam neraka nanti mereka itu kekal. Kalau kekal artinya sudah keluar dari Islam. Memberikan loyalitas untuk kafir. Kalau loyalitas itu tingkatnya itu tingkat mengeluarkan dari Islam, dia dalam azab nanti kekal. Allah lanjutkan, walau kanu, kalau sekiranya. Lau ini kan ada itu syarat ya, bintifa'il masyrut. Dengan ada law ya, artinya yang disyaratkan itu tidak terpenuhi kalau sekiranya masyrutnya ada itu. Walau kanu, kalau sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi, kepada apa yang diturunkan kepada Nabi, ini coba lihat, mereka tidak akan memberikan loyalitas kepada mereka orang kafir itu. Artinya kalau kita memberikan loyalitas, kita belum beriman kepada Allah, belum beriman kepada Nabi, belum beriman kepada apa yang diutus Nabi dengan wahyunya. Walakinna aktsarahum fasiqun. Tapi banyak dari mereka itu fasik. Fasik di sini fasik kufur. Ini di mukaddimah saya tadi mengatakan ada lafaz-lafaz syar'i itu bisa bermakna mutlaqul haqiqah ataupun haqiqah mutlaqah. Fasik di sini fasik kufur. Ada fasik tingkatnya tidak kufur, ya, sama seperti maksiat, sama seperti kufur, sama seperti syirik. Ada yang tingkatnya kufur, sama seperti bid'ah juga. Ada yang tingkatnya kufur, ada yang seperti tingkatnya tidak kufur. Maka loyalitas kita bermain seperti itu. Dia di mana? Kufur, tidak ada loyalitas. Tidak kufur, kita berikan loyalitas, tapi tergantung kemaksiatan dan ketaatannya.
Ini pembahasan yang sangat banyak sekali dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Urgennya seperti apa? Urgennya coba Anda membandingkan wudhu yang sehari kita ulangi sampai berapa kali itu cuma 1 ayat dalam Al-Quran. Penting nggak wudhu itu? Penting, tapi 1 ayat itu. Wala dan bara ini bagaimana pentingnya kalau ratusan ayat? Lebih penting lagi. Jauh lebih penting lagi. Harus lebih penting dibandingkan wudhu. Itu tuh pendekatannya seperti itu. Kalau tidak ada wala dan bara, loyalitas ini tidak ada, bara permusuhan kita itu tidak ada, maka tidak ada alamul jihad. Nanti Tafsir Aziz Al-Hamid Syekh Sulaiman ibnu Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abdul Wahab, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mensyarah kitab kakeknya, dan itu syarah terbaik untuk kitab Tauhid, Tafsir Al-Aziz Al-Hamid. Nanti datang sepupunya, adik sepupunya, mentesir, mempermudah lagi syarahnya dan menamakan dengan Fathul Majid yang sering diterjemahkan itu. Itu nikmatnya ilmu. Kalau kakek berilmu, cucu pime ilmu. Yang makin tuha makin pungo. Tuha itu anaknya nanti berilmu, datang cucunya nanti menjelaskan lagi ilmu kakeknya. Karena kalau orang lain menjelaskan kayaknya kurang pas. Ya, tapi kalau cucu sendiri yang tahu bagaimana itu fenomena hidup dari sang kakek, dia lagi yang menjelaskan itu. Tapi kita cukup hadir kajian, pulang ke rumah, kajian itu tidak kita bawa ke rumah. Ya, di kajian kita di tempat lain kita mewasiatkan itu. Anda belajar di sini tata cara jenazah. Pulang ke rumah sesuai sunnah, pulang ke rumah istri anak nggak tahu itu. Anda wafat, keluarga Anda akan mengurusi Anda bukan sesuai itu. Sampaikan, ajarkan. Dan itu tugas kita. Amar ma'ruf nahi mungkar itu lahir karena wala dan bara. Jihad itu lahir karena wala dan bara. Karena itu lahir. Seberapa kencang loyalitas wala dan bara, itu yang melahirkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kita wala dan bara kita lemah, akhirnya kita nggak open dengan orang lain, nggak peduli itu. Pulang ke rumah tidak mau menyampaikan. Untuk keluarga kita tidak mau untuk beramar ma'ruf nahi mungkar itu. Padahal itu pada hakikatnya bukti dari wala dan bara. Rasul membaiat, itu hadis Jabir ibn Abdullah Al-Bajali, Rasul membaiat para sahabat baginda Rasul. Sabiqun al-awwalun. Itu baiatnya apa? Baiatnya an-nus lil muslimin. Selalu berupaya memberikan nasihat untuk kaum muslimin. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Wa mufaraqatul musyrikin. Berbarak, memisah diri dari orang-orang musyrik. Itu wala dan bara. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukti dari wala dan bara. Jadi wala dan bara itu amal dari hati tapi bisa terwujud dalam aplikasi nyata. Dari bentuk ucapan kita, dari bentuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, itu membuktikan wala dan bara. Ini coba amar ma'ruf nahi mungkar kita seperti apa? Untuk keluarga sendiri. Untuk orang yang kita punya kekuasaan pun kita tidak berani untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Padahal itu perwujudan dari syarat sahnya tauhid tadi, la ilaha illallah kita. Coba perhatikan firman Allah. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu, ini larangan. Jangan engkau ambil orang Yahudi dan Nasrani itu auliya, sebagai wali. Wali itu artinya orang dekat, orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, orang yang kita bantu, itu wali. Lafaz wali itu namanya al-qurbu, dekat. Jangan jadikan Yahudi dan Nasrani itu sebagai orang dekat kalian. Ba'duhum awliya'u ba'dhin, karena mereka itu pada hakikatnya punya loyalitas untuk sesama mereka. Jadi jangan pernah berpikir mereka akan memberikan Anda loyalitas.
tipuan saja itu. Karena hakikatnya kata Al-Quran, mereka untuk sesama mereka itu punya loyalitas. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang menjadikan mereka walinya, memberikan loyalitasnya kepada mereka, maka dia itu bagian dari mereka. Ini syarat sah. La ilaha illallah. Innama, ini adatul hasr, pengkhususan. Waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Wali kalian itu Allah. Loyalitas kalian itu Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Ini innama itu adatul hasr. Artinya tidak boleh lain. Itu arti dari kekhususan al-hasr. Enggak boleh untuk lain. Untuk Allah, untuk Rasul, dan untuk orang-orang yang beriman. Sampai akhir ayat. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Kalau keluarga dekat kalian pun lebih memilih kekufuran, jangan jadikan mereka sebagai wali kalian. Maka muslim itu enggak ada wilayah untuk orang kafir. Enggak ada. Anak masuk Islam, bapaknya kafir, enggak bisa jadi wali. Dia enggak punya hak wilayah. Enggak punya hak. Kita wali sesama kita. Orang kafir enggak punya itu hak. Jangan engkau jadikan bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, kalau mereka lebih memilih kekufuran, jangan jadikan mereka sebagai wali kalian. Fenomena para sahabat baginda Rasul itu sudah mengamalkan, bukan teori lagi. Coba lihat perang Badar, coba lihat perang Uhud. Siapa? Kata Umar ibn Khattab, biar itu, si fulan saya yang bunuh. Padahal adiknya, padahal keponakannya, padahal pamannya. Tapi loyalitas tidak mereka berikan. La yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian. Mereka yang tidak membunuh kalian, memerangi kalian, mengeluarkan kalian dari rumah kalian, Allah tidak melarang kalian antaburruhum wa tuqsitu ilaihim. Dalam Quran surah Al-Hasyr, untuk kalian berbakti kepada mereka. Kalau misalnya orang tua kita kafir, kita berbakti tetap. Albir tetap. Allah perintahkan demikian. Al-qist, adil tetap. Harus berlaku adil. Tapi kalau untuk loyalitas agama, kita tidak memberikan. Itu datang Asma kepada baginda Rasul bertanya, ya Rasulullah, ini ibuku datang dari Makkah. Mereka sudah di Madinah. Dia masih musyrikah, yang nanti masuk Islam nanti. Tapi waktu itu masih dalam kondisi musyrik. Apa saya berbakti kepadanya? Pertama, Asma untuk sandaran tempat duduk ibunya saja diambil tuh. Kau nggak boleh duduk di sini. Tiba-tiba cari fatwa kepada baginda Rasul, turun ayat. Allah perintahkan berbakti. Adil tetap adil. Apa keadilan mahkamah Islam itu sudah diceritakan dalam sejarah bagaimana. Umar mengadili Ali ibnu Abi Thalib dengan seorang Yahudi. Si Yahudi ini dipanggil dengan namanya, tapi ketika Ali dipanggil dengan kunyahnya, ya Abul Hasan. Marah Ali, engkau tidak adil. Kalau dia dipanggil nama, saya juga dipanggil nama, jangan panggil kunyah. Kunyah itu penghormatan dalam bahasa Arab. Adil Islam. Tapi kalau untuk loyalitas enggak dapat. Tidak dapat. Ini firman Allah demikian. Wa qala ta'ala la tajidu qauman, engkau tidak mendapati kaum beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, yuwadduna man hadallah, mereka memberikan cinta dan kasih sayang mereka kepada mereka yang memusuhi Allah. Coba tanya anak-anak kita di rumah, Bang. Kenapa potong rambut seperti ini? Saya suka si fulan. Si fulan kafir. Jangan Anda berfikir itu yang nampak dari zahirnya tidak mempengaruhi batin. Itu lahir dari batin itu. Maka dalam syariah kita, asas utama, pondasi penting, maqasidus syariah, tujuan datangnya syariah, pondasi pentingnya apa? Pondasi pentingnya itu mukhalafah, menyelisihi
orang kafir, Yahudi, Nasrani, dan siapapun yang kafir. Selisihi mereka dalam akidah, dalam ibadah, bahkan dalam tradisi. Selisihi mereka. Itu asas penting. Dalam akidah banyak sekali itu bagaimana Rasul berupaya menyelisihi Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrikin. Itu hadis Syajaratul Anwat, ya Rasulullah, buat untuk kami satu satu pohon seperti orang-orang musyrik dulu. Ada satu pohon, kami gantung pedang di situ supaya dapat keberkatan dan macam-macam sebelum kami berperang. Rasul mengatakan, kalian sudah diberi petunjuk, masa masih minta itu? Seperti orang-orang Bani Israel. Marah baginda Rasul. Selisih akidah mereka. Dalam ibadah, dari semua, dari salat kita selisihi ibadah mereka. Waktu salat, tata cara, coba lihat bagaimana kita berupaya menyelisihi mereka. Jangan kalian salat memegang tangan kalian di khasirah, ini di bagian perut ini, seperti salatnya orang Yahudi. Selisihi mereka. Upaya Rasul menyelisihi itu diketahui oleh orang Yahudi. Maka tambah benci mereka kepada baginda Rasul. Puasa Asyura, coba lihat, mereka puasa. Kenapa kalian berpuasa? Karena hari ini Allah selamatkan Musa. Kami lebih berhak dengan Musa, kata Rasul. Kalau saya hidup tahun depan, saya tambah 1 hari setelahnya atau 1 hari sebelumnya, supaya beda dengan mereka. Wanita mereka haid. Orang Yahudi itu langsung pisah rumah. Rumah belakang untuk istri. Makan tidak diajak bersama lagi, tidur tidak diajak bersama lagi. Para sahabat datang pada baginda Rasul. Karena mereka tahu, pasti syariah ini menyelisihi syariah mereka. Rasul mengatakan, if'alu masyik, lakukan sesuka hatimu. Illal jima', kecuali jima' saja yang tidak boleh. Didengar oleh orang Yahudi, marah mereka. Itu orang selalu menyelisihi kita. Memang seperti itu kita. Kalau orang Yahudi, Nasrani senang dengan Anda, mantap tat fulan, sama lagi kamu, ya, itu dipertanyakan kita. Mereka harus mengatakan kita beda dengan mereka. Seperti itu mereka berkata kepada Rasulullah. Sekarang coba lihat orang Yahudi, Nasrani itu di media-media berani mengatakan Ustadz fulan itu mantap, dia itu sama seperti kami, ya, dipuji, yang dipuji pun bangga. Katalah kapralom. Seharusnya kita harus mendapatkan kalimat itu keluar dari mulut mereka. Si fulan itu selalu beda dengan saya. Ya. Seperti itu mereka pernah berkata kepada Rasulullah. Orang itu apa? Selalu memusuhi kita, katanya. Selalu membeda-beda dengan kita. Tidak mau sekalipun mengikuti cara kita. Mubacut hanggetim Rasulullah. Coba lihat ketika arah kiblat saja. Dulu menghadapnya ke Baitul Maqdis, sama seperti orang Yahudi ketika di Mekah dulu gampang, Rasul tinggal menghadap Ka'bah, menghadap Baitul Maqdis. Sampai ke Madinah nggak bisa menghadap Ka'bah, menghadap Baitul Maqdis. Tiap hari berdoa, ya Allah, ganti arah kiblat. Ya, kiblat sama kapal Allah ganti. Tradisi juga demikian. Cara berpakaian syariah lainnya juga demikian. Semuanya harus beda. Bahkan maaf cakap, masuk kamar mandi pun harus beda dengan mereka. Harus beda. Semua syariah, coba cari. Itu pondasi dasar syariah. Mukhalafah al-Yahud wal Nasara wal musyrikin. Berbeda dengan mereka. Azan, para sahabat mengusulkan, ya Rasulullah, kita tiup trompet. Jangan, itu seperti orang Yahudi. Kita pukul lonceng, jangan, itu seperti orang Nasrani. Kita bakar api, jangan, itu seperti orang Majusi. Ya, anjir mandum. Kita lain. Enggak dapat usulan, akhirnya Allah ilhami azan. Tahun baru Hijriah juga demikian. Umar bin Khattab. Dari mana kita ambil penanggalan tahun baru Hijriah? Para sahabat mengusulkan. Usulan yang paling kencang ketika itu, lahir Nabi, kerasulan Nabi, wafat Nabi. Satu lagi, hijrah Nabi. Lahir Nabi itu tradisi orang lain yang memperingati kelahiran. Agama lain, kata Umar itu. Kematian jangan diperingati. Itu kesedihan paling berat bagi kita itu. Paling kuat pandangan para sahabat ketika itu dua.
kerasulan, karena ini cahaya yang pertama kali muncul, tapi lebih kuat lagi yang dipilih oleh Umar, hijrah. Karena ini loncatan sejarah dakwah baginda Rasul, hijrah. Kalau tanpa hijrah, dakwah itu lambat. Dengan hijrah, dakwah itu cepat. Dan hijrah itu bukti wala dan bara. Ada kewajiban hijrah. Yang muslim di negara sana, orang kafir, dia tidak bisa menjalankan agamanya. Paling tidak, dia diwajibkan dengan hukum-hukum yang bukan Islam, yang dipaksakan untuknya untuk mengikutinya, dia wajib hijrah. Jadi bagaimana hukumnya kalau kita dari negara Islam tajak gede? Yang hidih harus hijrah. Tanya dari Hino menghabiskan uang sebanyak-banyaknya untuk devisa pemasukan negara kafir, kita pergi ke sana melancong. Bahkan merancang planning lancongannya itu berapa tahun sebelumnya supaya dosanya itu lama. Nyak trip dosa. Dari sekarang yuk kita lancong ke negeri itu, negeri fulan. Hidih hayutat. Kagum dengan peradaban bangunan-bangunan semen itu. Kita tidak pernah kagum dengan peradaban manusianya, dengan ilmunya. Rasul wafat tidak meninggalkan peradaban itu untuk kita. Wafat meninggalkan orang-orang, dan itu peradaban. Ilmu mereka itu peradaban, iman mereka itu peradaban, bukan semen. Kita takhtid itu merancang 5 tahun untuk melancong ke negara mereka. Tidak boleh. Haram itu bentuk wala dan bara kita. Kecuali kondisi darurat. Kaum muslimin semuanya bodoh, tidak ada yang bisa memberikan pengobatan yang terbaik untuk kita kecuali di negeri mereka. Kaum muslimin semuanya bodoh, tidak punya ilmu yang bisa diberikan kepada kita, dan ilmu yang terbaik cuma kita dapatkan di negeri mereka. Dan itu pun harus dengan 2 syarat. Punya ilmu yang cukup, punya iman yang kuat. Ilmu membentengi dia dari syubhat, iman membentengi dia dari syahwat. Enggak ada syarat itu beja. Ya Malaysia betul. Ya. Jangan Singapura baca kata. Jangan. Itu bentuk loyalitas kita. Bentuk wala dan bara kita. Allah mengatakan la tajidu qauman, engkau tidak mendapatkan satu kaum itu beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang yang memusuhi Allah. Enggak mungkin engkau dapatkan itu. Kalau dapat, artinya mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tattakhidhu, jangan kalian ambil aduwi wa aduwakum awliya, musuhku dan musuh kalian itu sebagai wali. Apalagi mengambil mereka untuk memusuhi kaum muslimin. Ini double. Beratnya 2 kali. Mengambil mereka tidak boleh, memusuhi kaum muslimin tidak boleh, kita mengambil mereka untuk memusuhi kaum muslimin. Ini double itu. Kita cukupkan di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.